والأبنان والآل ودول حياة في جبال استقامة وحفظا كبر والحسن لك الحمد يا ربي على ما رزقتني من العلم والعرفان شكرا بلا عدد وصلي وسلم ثم بارك على النبي وآله وأصحابه وكل. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alayhi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il 'amilin muslimin Qadir Jilani wa li mu'allif hadzal kitab Syekh Imam Nawawi wa ila jami'i mu'assisin hadzal ulama wa ila jami'i awliyatina wa ila abaina wa ummahatina wa syaikhina wa hawadina min hawadina wal akhirah wa li salamatina wa li sa'adatina. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadis keberapa? 21. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi iki ku hadis al-hadi kang kaping 1 wal isruna lan 20. Hadis yang ke berapa? 21. An Abi Umar saking Abi Umar waqila lan diucapkan Abi Amrah Sufyan. Abi Amrah Sufyan ibni Abdullah qala berkata sapa Sufyan. Qala dawu sapa Sufyan kultu berkata sapa ingsun. Kultu berkata sapa ingsun ya Rasulullah. Ya Rasulullah duh Kanjeng Rasulullah. Kul ngucapa sira. Kul dawuha sapa sira. Sampaikanlah li maring ingsun. Li maring ingsun fil islami ing dalem agama Islam. Fil islami ing dalem agama Islam qaulan ing ucapan. Qaulan ing ucapan la as'alu kang ora takon sapa ingsun. La as'alu kang ora takon sapa ingsun anhu saking qaulan. La as'alu kang ora takon sapa ingsun anhu saking qaulan ahadan ing seseorang. Ahadan ing seseorang ghairaka selain panjenengan atau selain engkau. Ada sahabat yang bernama Abi Umar, ada yang mengatakan Abi Amrah Sufyan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berilah saya nasihat tentang agama Islam. Sebuah nasihat yang saya tidak perlu bertanya kepada orang lain, cukup dengan engkau saja. Artinya pertanyaan ini sudah bisa menjawab seluruh rasa penasaran saya tentang agama Islam itu bagaimana sih. Ini pinter. Jadi kalimatnya sahabat itu, wahai Rasulullah, saya ulangi ya, saya sampaikan, tolong sampaikan kepadaku sebuah pernyataan tentang Islam yang sekiranya saya tidak bertanya lagi kepada orang lain. Artinya jawaban Rasulullah itu sudah final. Qala jawab sinten Rasul, qala jawab sinten Nabi, kul ngucapa sapa sira. Kul ngucapa sapa sira amantu beriman sapa ingsun. Amantu beriman sapa ingsun billahi kelawan Allah, summastaqim nuli istiqomah sapa sira. Summastaqim nuli istiqomah sapa sira. Rawi meriwayatkan hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jawaban Nabi adalah ucapkan kamu beriman atau saya beriman kepada Allah. Yang kedua, mari ngono istiqomah. Berarti hadis ini menerangkan tentang fadilahnya
istiqomah. Istiqomah itu apa? Ajek, berjalan secara lurus. Atau dalam bahasa ini kok agak dengung apa? Coba disetting ya. Suaranya agak cempreng ya. Coba disetting agak bulat gitu suara. Biar mantap. Ya, tes. Oke. Nah, istiqomah itu lebih enak ya. Istiqomah itu kalau dalam bahasa modern disebut dengan konsisten. Apa? Konsisten. Konsisten itu ya istiqomah. Kalau ada orang mengatakan kamu tuh mbok ya kalau berbuat baik itu harus istiqomah ya. Maksudnya kudu konsisten. Konsistennya apa? Terus menerus. Dan konsisten ini lebih disukai daripada Allah ya. Tinimbang sesuatu sing apa? Gak istiqomah. Meskipun sedikit ya. Al istiqomatu khairun min alfil karomah. Maka apa itu ulama mengatakan istiqomah itu lebih mulia, lebih utama daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Sepenting istiqomah. Ya, contoh istiqomah kayak apa? Ya terserah. Setiap muslim itu, setiap individu itu punya amalan yang diwiridkan, yang selalu dilanggengkan setiap hari. Itu namanya istiqomah. Contoh, ada orang yang hobinya membaca surat Waqiah setiap hari. Gak apa-apa, yang penting istiqomah. Kalau saya mampu wiritan la ilaha illallah sehari 100, gak apa-apa. Yang penting istiqomah. Nah, gak iso 100 ya aja kakek 33, gak apa-apa, yang penting istiqomah. Ya, meskipun cuma sedikit. Nah, kalau dalam sebuah hadis dikatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu adalah adwamuha, sing dawang, sing langgeng, sing terus menerus, wa in qalla, senajan sedikit. Gak apa-apa meskipun cuma sedikit, yang penting terus dilakukan secara kontinu. Faham? Daripada gini, kamu hari ini wiritan tahlil 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Mari ngono suwe harus tahun baru setelah itu tergerak lagi untuk membaca tahlil 100 kali. Nah, ini sebenarnya Allah tidak suka. Lebih baik sedikit tapi terus menerus. Gak apa-apa sedina 33 tapi terus menerus. Faham? Pengen wiritan sholawat nariyah sombamane sehari 11 kali, gak apa-apa, 11 kali tidak banyak, yang penting istiqomah. Jadi yang paling sulit itu memang istiqomah. Ya, ada yang gemar sholat duha, ada yang gemar tahajud, ada yang hobinya setiap hari saya harus bersedekah, meskipun cuma 1000, 2000, tapi istiqomah. Maka dalilnya tadi dua itu. Yang pertama adalah al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Yang kedua hadis yang mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu sing langgeng, sing terus menerus walaupun cuma sedikit. Gak apa-apa. Jadi sebenarnya amalan itu, apa yang kita wiridkan itu bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Sombomo kon wiritan istighfar setiap hari 100 kali, tapi istighfare ambek ngelamun, pikirannya tidak fokus, cuma bibirnya saja yang bergerak istighfar. Tapi ada orang yang istighfar cuma 33 kali, mantep, hatinya mantep, betul-betul menghadap kepada Allah, penuh dengan penyesalan, merenungi maknanya, mek 33, tapi berbobot daripada 100 tapi ngelamun tadi itu. Faham tuh? Nah, tapi nek iso akeh ya apik, plus berkualitas. Faham tuh? Tapi nek gak iso ya iku mang, agar tidak membebani, karena biasanya kalau amalan itu terlalu banyak dan berat, itu untuk istiqomah sulit. Nanti capek pas kamu ndak sempat, habis perjalanan jauh, pegel seumpamane, gak sempat seumpamane. Saya pengen sehari 3 juz seumpamane, ngaji 3 juz juga apa-apa. Tapi karena itu cukup berat, banyak dalam perjalanan kamu capek, sehingga terus besoknya malas, tidak dikerjakan lagi. Yang mending sing didik tapi terus menerus. Nah itu. Jadi nasihatnya Rasulullah kepada si Amrah Sufyan tadi adalah beriman kepada Allah, ngelakoni amal soleh, mari ngono istiqomah. Ini al hadis utawi kiku hadis asani kang nomor loro wal isruna lan 20. Berapa ini? Hadis ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jadi kalau ada
nama belakangnya ada Ansor. Al-Ansori kang bangsa sahabat Ansor. Jadi kalau ada gelar Ansor itu kebanggaan. Artinya dia itu orang yang membantu kaum muhajirin. Dan sahabat Ansor itu terkenal dengan sifat dermawan, gampang membantu, suka menolong, rela berkorban. Bayangkan. Jadi ketika Rasulullah datang bersama kaum muslimin hijrah ya dari Mekah menuju Madinah. Nah, penduduk Madinah yang asli ini disebut apa? Ansor itu menyambut, mempersilahkan, ayo, bahkan berlomba-lomba itu, ayo monggo pinara, nginep saja di rumah saya. Udah tinggal di sini sama saya, makan sama saya. Semua kehidupan kamu saya tanggung, bayangkan. Karena kondisi sahabat muhajirin yang dari Mekah, umat Islam, itu kesulitan. Mereka tidak membawa bekal yang banyak. Kelambi saonoe. Ya, bahkan nanti bagi yang belum nikah dicarikan pasangan ben isok berumah tangga dengan baik. Itu saking sahabat Ansor itu menolong. Bahkan semuanya berebut ingin menyediakan rumah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu pengen. Tapi karena Rasulullah tidak pengen langsung nunjuk. Kalau Rasulullah langsung menunjuk kan nanti yang lain kecewa. Ya, Rasulullah kok kesana padahal pengen banget. Akhirnya apa? Kepandaiannya Rasulullah, pinternya Rasulullah itu menyuruh untanya. Wes ngene ae ben adil, biarkan unta saya ini berjalan berkeliling, di mana dia berhenti kemudian duduk ya di depan rumahnya siapapun, maka disitulah nanti saya akan menginap. Maka disitulah nanti saya akan bertempat tinggal. Oh, kan keren toh? Ini pemimpin itu kudu cerdas, kudu punya akal yang kayak gitu. Seandainya ya pemimpin itu tidak cerdas, aku tak milih omah sing apik ini sahabat ini rumahnya lantai 2, bagus, ini bangunannya indah megah gitu. Aku nang kene, sakno sing liyane. Paham tuh? Karena saking semua cinta kepada Rasulullah, biar adil, biar tidak mengecewakan satu pihak pun, itu Rasulullah menyuruh untanya itu tadi. Gelenuk. Sahabat pada ngenteni, iki kate madhep ning omahe sapa ya gitu ya. Akhirnya ya sudah, di mana unta itu berhenti, maka disitulah Rasulullah bertempat tinggal. Paham tuh? Nah, itu sahabat Ansor. Jadi sahabat Al-Ansor itu didoakan oleh Rasulullah. Orang-orang yang ada di Madinah, Al-Ansoriyun, itu didoakan rezekinya lancar. Ya, dan kebanyakan orang-orang Islam yang pandai itu berasal dari Al-Ansori, ya, dari Madinah. Jadi kebanggaan sekali kalau ada orang mempunyai gelar Al-Ansori, itu sebuah kebanggaan. Anna rajulan saat temeni wong lanang. Iku sa'alat takon sapa rajul Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah. Faqala mongko bertanya sapa rajul. Faqala mongko matur sapa rajul. Ini yang menjadi dalil Ahlussunnah ya. Hadis ini nanti saya terangkan di belakang ya. Jadi berawal dari pertanyaan orang ini kepada Rasulullah. Ara'aita nyeritakno panjenengan ing ingsun. Ara'aita nyeritakno tuan. In shallaitu lamun salat sapa ingsun. In shallaitu lamun salat sapa ingsun. Al maktubati ing pira-pira salat fardu. Al maktubati ing pira-pira salat fardu. Al khamsa kang 5. Al khamsa kang 5 wasumtu lan poso sapa ingsun. Wasumtu lan poso sapa ingsun Ramadhana ing Ramadan. Wa ahlaltu lan menghalalkan sapa ingsun. Wa ahlaltu lan ngalalno sapa ingsun al halala ing perkara kang halal. Al halala ing perkara kang halal. Wa ahramtu lan mengharamkan sapa ingsun. Wa ahramtu lan mengharamkan sapa ingsun al harama ing perkara kang haram. Walam azid lan ora nambahi sapa ingsun. Walam azid lan ora nambahi sapa ingsun ala dzalika ing atase mengkono-mengkono mazkur. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono mazkur syai'an ing sesuatu. A'adkhulu ana ta mlebu sapa ingsun. A'adkhulu ana ta mlebu sapa ingsun al jannata ing swarga. Qala dawuh, qala jawab sinten Nabi na'am yo. Qala berkata sinten Nabi na'am yo. Rawi meriwayatkan ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim ini unik. Ada sahabat ini datang kepada Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah,
seandainya saya itu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian poso Ramadan, kemudian menjalankan atau melakukan yang halal, artinya tidak melanggar syariat, terus menjauhi yang haram, saya tidak nambah. Maksudnya mek ikut tok, sholat 5 waktu ya mek 5 waktu tok. Tidak ada qobliyah ba'diyah, tidak ada sholat sunat duha atau tahajud. Maksudnya sholatnya mek 5 tok, terus poso Ramadan, gak poso liyane, Senin Kemis atau mungkin Daud atau Ayyamul Bid. Terus sementing saya melakukan yang halal, menjauhi yang haram. Saya tidak menambah apapun wahai Rasulullah. Sangat minimalis sekali. Ya, pas-pasan maksudnya. Kayak gitu saya bisa masuk surga enggak? Kata Rasulullah, "Na'am, iya." Ya, jadi ini yang jadi dasar bahwa umat Islam itu sakjane ngene tok, iku wis iso mlebu surga, sangat bisa sekali. Berarti masuk surga itu sangat mudah. Kamu mek salat 5 waktu tok, terus ngareng ngono ngedohi sing haram, wis iku jaminannya surga. Ini dalilnya ini. Ada sahabat yang bertanya seperti itu. Jadi sebenarnya Islam itu tidak memberatkan. Karena suatu ketika Rasulullah juga pernah kedatangan seseorang. Ya, ini sering saya ceritakan dan ini terkenal. Orang itu saking semangatnya beribadah, dia berkata kepada Rasulullah, "Saya kuat puasa 3 tahun sama Rasulullah." Terus, "Jangan gitu, kurangi." "Ya sudah Rasulullah, setahun saja." "Ojo, kurangi maneh." Kata Rasulullah, "Saya itu setiap hari ya puasa, kadang tidak puasa, artinya berbuka puasa. Dina iki poso, meneh gak poso. Selang-seling ngono lho, ojo ben dina poso terus." Ya, karena tubuh kita itu punya hak. Ada yang, "Ya Rasulullah, saya mampu setiap malam tahajud." Sama Rasulullah juga tidak boleh. Udahlah, tidak usah terlalu berat kayak gitu, ojo nemen-nemen. "Wahai Rasulullah, saya mampu tidak berumah tangga. Ya aku dewean terus bujang, tidak beristri." Jangan gitu, saya juga mempunyai istri, saya juga berumah tangga. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Kon kudu seneng ambek sunnahku. Apa yang sudah saya lakukan itu menjadi sunnahnya Rasulullah. Nek kon gak seneng ambek sunnahku, kon beda ambek awakku, falaisa minni, bukan termasuk golonganku. Faham tuh? Nah, jadi Islam itu sebenarnya mudah. Cuma kadang kita yang mempersulit. Gitu lah ya. Nah, maka kita dalam beribadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Nek gak iso ya ojo dipeksa. Faham tuh? Dijalani dengan nikmat saja. Ngaji ya ngene iki nyantai, ya kan? Ngaji ora suwe-suwe 2 jam. Nah, saya memaksakan ngaji 2 jam, ya kamu pasti capek. Saya juga capek, sama-sama capeknya. Kamu juga ndak ikhlas berutu, kemudian saya juga ndak dapat apa-apa, ya toh? Faham tuh? Tapi nek ayo pisan-pisan ngaji, mari maghrib ngaji dulu setengah jam, ngono kan? Ya, itu kan enak mengisi waktu. Faham tuh? Nah, jadi ndak berat, ya, masih ada batas kewajaran kita dalam beribadah. Ya, Rasulullah itu mencontohkan seperti itu. Tapi kalau Rasulullah setiap malam tahajud, yaitu khususiyah, kekhususannya Rasulullah yang tidak bisa ditiru oleh umatnya. Al-hadis utawi iku hadis. As-sadis kang kaping 3 wal isruna lan 20. An Abi Malikin Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahuru utawi sesuci iku syatrul imani, separuh iman. Iku syatrul imani, separuhne iman. Suci itu adalah sebagian dari iman." Nah, jadi ini ikuti saya, at-tahuru syatrul iman. Kalau dalam kalimat lain ada yang mengatakan an-nadhafatu minal iman. Tapi kalau hadisnya ini kalimatnya at-tahuru syatrul iman. Syatru itu artinya separuh, syatrun, separuh, sama dengan lafadz minal. Ya, jadi at-tahuru minal iman atau at-tahuru syatrul iman, sama saja. Tapi kalau nek hadis aslinya itu at-tahuru syatrul iman. Ulangi lagi. At-tahuru syatrul imani. At-tahuru syatrul imani. At-tahuru kedudukan jadi apa? Mubtada. Kenapa? Karena isim ma'rifat di awal kalimat. Mubtadaun Zaidun. Mubtada hukumnya apa? Rafa. Di situ dibaca apa? At-tahuru, ya, dibaca rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Wa rafa'u mubtada'an. Sebab tadi kawitan mubtada rafa, sebab anane mubtada.
Kenapa tidak dibaca syatril iman atau syatrul iman? Karena khobar hukumnya rofa, tanda rofanya dengan dhammah, maka di situ dibaca syatru, tidak syatri. Faham sampai sini ya? Terutama santri yang baru. Oh, jadi gini, kamu belajar nahwu itu, saya ulangi ya, kamu belajar nahwu itu mempelajari harokat. Harokat akhirnya itu dibaca apa? Ya, apakah minal jinnati wan nasi, minal jinnata atau minul jinnatu seumpamanya wan nasu. Nah, harokatnya itu kita belajar namanya ilmu nahwu. Maka kamu harus tahu itu gitu loh. Nah, metodenya namanya amsilati. Tapi kalau perubahan kalimat, ada nasoro yang suruh nasron, fahuwa nasirun, wadaka mansurun, unsur. Nah, ulak walik ikut jenenge ilmu sorof. Ya, namanya apa? Ilmu sorof. Harus dihafalkan. Ya kudu dihafalno. Nek pengen pinter ya kudu ngapalno. Ya. Jadi syaratnya nek pengen pinter ngaji kitab kuning, nahwune kudu apik, faham amsilati, sorofnya juga hafal, kemudian kosakata bahasa Arab, mufradat. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya harus punya kamus. Ya. Syukur-syukur punya kamus, kemudian sedikit-sedikit hafal beberapa kosakata. Nah, itu nanti ngajinya gampang. Belum lagi memahami teksnya itu. Gitu loh. Nah, di sini dikatakan bahwa kebersihan itu adalah separuh dari iman. Berarti gini, kalau kita jorok, kalau kita kemproh ya, rusuh, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, maka kesempurnaan iman kita ini tidak sempurna. Paham? Wong Islam kok senengane membuat apa? Bikin limbah seumpamanya. Akhirnya sungainya tercemar. Ya, sing asale sungai itu seharusnya bersih menjadi butek. Sungai depan pondok itu, saya ingat dulu waktu saya masih SD, setiap pulang sekolah siang mandi di sana di depan itu. Karena apa? Airnya masih sangat jernih sekali dulu. Seneng, ya, tidak khawatir. Sekarang mana ada anak mandi sekarang? Karena apa? Sudah tercemar semuanya. Semua buang sampahnya di mana sekarang? Di sungai kan? Dari belakang tetangga semua. Goa ngono, campur teletong sama mana, campur opo gitu. Belum dari pabrik sana, pabrik gula cukir itu ya, itu ngalirnya juga ke sini ke bagian itu. Sehingga coba Anda lihat kualitas airnya itu. Nah, kita jangan ikut-ikutan kayak gitu itu. Phantom. Ojo nambahi. Terus piye? Ya kamu harus senang dengan hijau-hijauan, merawat tumbuhan, tanaman dan sebagainya, gitu loh. Ojo terus ono pot ning pondok mau pangani mie goreng lho ya. Sing jenenge mie kok terus mau kei mosok tandurane mangan mie goreng ya apa ya santri nek gua sisa-sisa makanan di situ itu ya apa mau kei ale-ale mau kei teh sisri arep diombe ngono ya. Sampahnya di situ kan ada pot itu di putra itu di pager itu ya. Sampahnya kadang di situ dikei katen batu. Masya Allah para santri ini. At-tahuru ini katanya at-tahuru syatrul iman. Kalau kamu memang tahu bahwa kebersihan sebagian dari iman, mbok yo ojo ngono gitu loh. Sediakan tong sampah di depan kamar dibersihkan. Guling tumpah semua mau barno kayak gitu mana? Katanya sudah ngaji kebersihan dari iman. Itu baru lingkungan itu, belum dirinya sendiri. Contoh, sarunge wis rusuh sampai sarunge ngepir. Ngepir ngerti ngepir? Sampai kusut gitu lah ya. Orang minggu ora di laundry eman ya. Yes, sampai kandel karena kotoran itu ya. Jaket gitu. Mana dikebasno ngene wur langsung kotorannya mudal kabeh ya. Katanya at-tahuru syatrul iman. Lemarinya ndak teratur, jenenge kelambi diutul terus lebokno ngene iki. Mbok ya dikasih kapur barus, dikasih pewangi. Coba arek putri lah resik-resik ini ya. Ditata sing rapi ngono, campur-campur ya. Sepatu, ya cebok, ya sampo. Masya Allah. Kadang klambine iku mek 3 tok. Endi sing liyane klambine arek-arek iki? Ilang ya, ana sing ning laundry, ana sing gak jelas, ana ning jemuran, cantelan dan sebagainya. Nah, cobalah yang rapi, yang bagus itu. Kan enak kan? Kalau rapi itu belajarnya jadi semangat apa tidak?
Nek lemarimu rapi itu belajarnya pasti semangat. Tapi nek lemarinya elek, males wis, kate lapo-lapo males ya udah akhirnya madesu itu sudah. Masa depan suram. Bandung. Itu karena apa? Karena sikap kita sendiri tidak menghargai kerapian dan kebersihan. Itulah. Ngono lho rek ya. Jadi caranya melipat baju kayak apa, yang harus dicendelin itu apa itu handuk dan sebagainya, kasur kayak gitu itu. Nah kita ini orang pesantren itu ya harus bersih itu loh. Bajumu, sarungmu itu harus ganti ya, sing rapi. Walhamdulillah. Nah ini wiritan, fadilahnya wiritan. Walhamdulillah utawi lafat alhamdulillah iku tamlau ngebe-ngebei atau memenuhi apa alhamdulillah al-mizana ing timbangan. Jadi kalau kita bertasbih titik-titik alhamdulillah 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 itu memenuhi mizan, timbangan amal. Jadi abot. Soalnya biyen ning dunya senengane wiritan. Ya, mari mangan alhamdulillah, mari ngombe alhamdulillah, kentekan ngombe alhamdulillah. Gak kuman panganan alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah terus pokoknya. Akhirnya dijuluki santri alhamdulillah, sopo alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Nah, itu kalau kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah, itu timbangan amal itu menjadi berbobot. Wa subhanallah ta'ala lafaz subhanallah walhamdulillah. Jadi nek ana sing wiritan subhanallah alhamdulillah. Iku tamlaani ngebei karuni keduanya, yakni apa? Lafaz subhanallah walhamdulillah. Iku tamlaani ngebei karuni au tamlau utawa ngebei apa alhamdulillah. Ma ing barang bainas sama ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi. Bayangkan, cuma modal ringan saja. Ya, wiritan alhamdulillah, kemudian subhanallah alhamdulillah itu memenuhi semua yang ada di langit dan bumi. Makanya pas tahlilan itu ada kalimatani khafifatani fil lisan, dua kalimat yang ringan, khafifah enteng, fil lisani ing dalam lisan, sakilatani fil mizan, tapi berat di timbangan amal. Ringan diucapkan tapi berat di timbangan amal. Habibatan yang indah rahman, dicintai oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah itu. Atau subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah saja sudah cukup. Kalau ditambahi wala Allah akbar wala ilaha illallah wallahu akbar itu juga semakin baik. Jadi orang-orang yang selalu zikir kepada Allah itu memang dipuji-puji sama Allah. Fadkuruni adzkurkum. Zikirlah kamu semua, ingatlah kamu semua kepadaku, saya ingat juga akan kamu semuanya. Kalau kita lupa sama Allah, Allah juga tidak akan memperhatikan kita. Kalau kita sinyalnya selalu nyambung kepada Allah, koneksinya kuat dengan Allah, hatinya selalu nyambung dengan Allah, Allah juga akan memperhatikan kita. Ya, kalau kita sedih, kalau kita bahagia, Allah itu selalu memperhatikan kita dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena koneksinya kuat. Ya, seperti HP itu stabil, koneksinya kuat. Nah, itu orang-orang yang soleh itu seperti itu. Jadi kita itu harus nonton kepada para kiai, para ulama. Ya, diamnya beliau itu adalah wiritan, diamnya beliau adalah zikir gitu. Orang ngelamun kosong, terbang ke sana kemari ndak. Wassalatu lan utawi salat. Wassalatu lan utawi salat iku nurun cahaya. Salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu utawi sedekah iku burhanun dadi bukti. Wassadaqatu utawi sedekah iku burhanun dadi bukti. Wasabru utawi sabar iku diyaun dadi cahaya. Sabar itu cahaya. Sedekah itu menjadi bukti. Bukti kebenaran iman kita itu sedekah. Dan sedekah itu adalah amalan yang seandainya orang yang sudah wafat, orang yang sudah dikubur ingin dikembalikan lagi ke dunia, amalan yang akan dilakukan cuma satu, sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu bukan amalan yang lain, bukan sholat, bukan puasa, bukan umroh, bukan apa maneh, sholat yang lain, tapi sedekah. Jadi sedekah itu bukti keimanan seseorang. Sabar terhadap cobaan itu adalah cahaya. Wal Qur'an utawi Qur'an iku hujjatun dadi hujjah. Wal Qur'an utawi Qur'an iku hujjatun dadi hujjah laka manfaati ing sira. Laka manfaati ing sira wa alaika au alaika
utawa bahayani ing sira. Au alaika utawa bahayani ing sira. Al-Qur'an itu pada kita, Al-Qur'an itu bisa memberikan manfaat, tapi satu sisi Al-Quran itu juga bisa membawa madarat. Atau dalam bahasa lain, Al-Quran itu bisa menjadi saksi yang meringankan. Al-Quran bisa menjadi saksi yang memberatkan. Tergantung amalannya. Maksudnya apa? Tolong perhatikan. Jadi kata laka, alaika itu beda. Laka itu positif, alaika itu negatif. Ya, contoh Al-Quran laka, Al-Quran alaika, ini sudah beda. Sekilas sama, tapi makna kandungannya beda. Laka itu baik untukmu, alaika jelek untukmu. Maksudnya apa? Kalau kita membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, senang, mempelajari tafsir, memuliakan, menaruh di tempat yang terhormat, diwaca bendino, hatinya selalu ingat kepada Al-Quran, diapalno, mengamalkan isinya, ini baik bagi kita. Nanti di akhirat Al-Quran ini bisa bersaksi. Ya Allah, ini si fulan santri namanya A, dulu waktu mondok semasa hidupnya senang banget cinta dengan Al-Quran, mendapat syafaatnya. Tapi Al-Quran bisa membahayakan seseorang, bisa menuntut seseorang kalau dia memperlakukan Al-Quran tidak baik. Moco Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Moco Al-Quran tetapi menyakiti perasaan orang lain, memprovokasi, memutus tali silaturahim, gemar melakukan maksiat. Ini nanti akan ngomong, ya Allah, biyen iki si fulan moco Al-Quran, membaca saya tapi tidak mengamalkan isinya. Wah, ini nanti menjadi apa? Pemberat nanti. Faham? Inilah maksudnya Al-Quran hujjatun laka au alaika. Faham sampai sini? Jadi tergantung kita bagaimana memperlakukan Al-Quran. Kullun nasi utawi saben-saben menungso iku yaghdu budal isu-isu. Kullun nasi utawi saben-saben menungso iku yaghdu budal isu sapa annas fabaiun mongko ngedol. Fabaiun mongko ngedol. Ngedol itu menjual nafsahu ing awake kullun nas. Nafsahu ing awake kullun nas famu'tikuha mongko merdekakno nafsahu. Famu'tikuha mongko merdekakno nafsahu. Famu'tikuha mongko merdekakno nafsahu. Au mu'tikuha utawa ngrusak ing nafsahu. Au mubikuha utawa ngrusak ing nafsahu. Setiap orang itu kondisinya setiap hari atau setiap pagi, apakah dia menjual dirinya, menjual harga dirinya, atau memerdekakan, artinya orang yang betul-betul merdeka ya, tidak terikat apapun, hanya kepada Allah, atau merusak dirinya, itu sakarepe wong dhewe-dhewe. Tergantung kita bagaimana memperlakukan kita. Dadi wong apik apa wong sing elek. Akhraja mengeluarkan wa ing ade sapa muslimun Imam Muslim titik wallahu alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatihim min مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل هو الحبيب الذي درجة شفاعته لكل هول من التهامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مهما ضل لخمسة أنفي بيا حر الوباء العظيم المصطفى والمرتضى ابنهما اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا استودعناك ما قرأنا فردده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد